Selamat sore Tribuners, ada Mufti Fauzia hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Rabu 9 Maret 2022. Hari ini Tribuners seperti biasa, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi pastinya untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk Anda kunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama, Tribuners. Kali ini ada kafe yang menjadi rekomendasi tempat nongkrong asyik di Kota Tangerang. Namanya adalah Mane Kopi. Dengan mengusung konsep minimalis, pengunjung akan mendapatkan suasana yang nyaman sembari menikmati sajian kopi yang penuh dengan cita rasa biji kopi hasil petani Nusantara. Kafe ini memiliki cita rasa kopi khas Nusantara yang unik. Dan mengingat racikannya ini yang berbahan dasar biji kopi dan didapat langsung dari para petani di Indonesia, ini mendapatkan dan juga menambah daya tarik yang pastinya bisa untuk Anda kunjungi. Uniknya lagi, nama kopi pun ini berasal dari bahasa keseharian yang ada di masyarakat. Nah, untuk tahu bagaimana menu dan juga cita rasa yang ditawarkan di sini, sudah ada rekan kami, ada Rizky Amana dari Warta Kota dengan informasinya. Silahkan Rizky. Iya, selamat sore rekan Mufti dan Tribun Nusantara. Bisa saya informasikan benar saja, baru saja saya meliput atau mengabarkan bahwa adanya minimalis cafe yang bernama Mane Kopi di kawasan Jalan Arya Putra, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Nah, bagi Anda nih teman-teman yang suka ngopi, mampir aja ke sini, jangan ragu karena harga yang cukup tidak menguras kos cek Anda, juga merasakan cita rasa kopi Nusantara yang benar-benar asli dari biji kopi petani dari Nusantara se-Indonesia. Nah, bisa saya informasikan rekan Mufti bahwa kopi ini telah berdiri sejak sejak bulan Februari 2019 yang lalu ya. Kopi ini berdiri di tengah maraknya atau menjamurnya kopi susu di kawasan Kota Tangerang Selatan dan sajian menu kopi lainnya gitu. Nah, untuk andalan sendiri, menu andalan di Mane Kopi ini yaitu Mane Kopi Susu yang ditaksir seharga 13.000. Bahkan Mane Kopi Susu ini kata si pemilik yaitu Arya dapat mencakup pemasukan kafe senilai 60% atau 70% pada setiap bulannya. Nah, Mane Kopi Susu sendiri ini terbuat dari biji kopi racikan khusus dari Nusantara yang berasal dari para petani Nusantara kawasan Jawa Tengah dan diracik dengan gula aren maupun susu. Namun racikan yang sangat menarik ini dapat merasakan para penikmat kopi seperti kopi khas Nusantara dari para petani Nusantara di kawasan Jawa Tengah. Nah, mungkin saya juga bisa informasikan bahwa Mane Kopi Susu ini, menu kopi ini tidak hanya menjual Mane Kopi Susu ataupun kopi susu. Banyak juga menu lain seperti minuman non kopi yang disajikan kepada para pengunjungnya. Nah, saya sangat menyukai Mane Kopi Susu ini karena kopi khas Nusantara yang sangat terasa dengan harga yang tidak sangat merugikan atau mahal, dapat dijangkau. Dan ada lagi satu kopi hitam yaitu Americano yang benar-benar murni biji kopi Nusantara, dan bagi mereka yang penikmat kopi ataupun pemula penikmat kopi bisa merasakan ini. Nah, tujuan dibangunnya kafe ini memang sengaja untuk menjangkau para semua elemen masyarakat agar mau merasakan kopi Nusantara dan mendukung adanya perkembangan petani kopi di Indonesia. Seperti itu rekan Mufti. Baik, luar biasa Rizky. Terima kasih atas laporan Anda dan Tribuners terkait dengan informasi ini. Rekan kami Rizky juga sempat melakukan wawancara dengan Arya Nugraha yang merupakan owner dari Mane Kopi. Berikut informasinya. Arya Nugraha. Ini usianya berapa nih? Saya 37. Ini owner dari Mane Kopi. Mane Kopi. Ini kapan sih berdirinya Mane Kopi ini kalau saya boleh tahu? Kalau berdirinya tepatnya itu bulan Februari tahun 2019. Berarti sudah berjalan hampir 2 tahun ya? Iya, 3 tahun lah. 3 tahun ya? 3 tahun.
Mas, konsepnya apa sih kok bisa berpikiran minimalis kafe ya di pinggir jalan, terus mana kopi ini seperti apa sih, bisa dijelasin nggak? Ya pada awalnya sih kita melihat peluang di sini karena kan dulu nih tahun 2019 Jalan Arya Putra ini nih di Kedaung ini kan sangat-sangat jarang lah, belum ada makan kedai kopi. Ya akhirnya tercetus dari situ, saya coba buat kedai kopi kecilan gitu. Ya memang konsepnya minimalis karena memang supaya target saya tuh memangnya pengen ke menengah ke bawah. Jadi supaya nanti bisa lebih bersahabat lah dengan teman yang memang baru kenal kopi kan katanya kedai kopi itu mahal gitu. Jadi kita buat minimalis supaya kita bersahabat lah gitu, supaya mereka tuh mau datang gitu, melihat apa namanya kedai kopi itu memang bukan sesuatu hal yang mewah. Di Indonesia. Dan nama sekadau sendiri diambil dari sejenis pohon yang banyak tumbuh di muara Sungai Sekadau. Penduduk setempat ini menamakannya sebagai batang adau. Berbagai peninggalan kerajaan Kusumanegara ini juga masih ada dan terus dirawat hingga saat ini. Untuk tahu bagaimana sejarah lebih rincinya, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami, Marpina Sindika Wulandari dari Tribun Pontianak. Silakan Marpina dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Mufti. Nah, memang untuk kerajaan Sekadau ini atau biasa dikenal dengan kerajaan Kusumanegara Sekadau, sampai saat ini masih eksis dan masih biasa digunakan ataupun masih biasa dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Nah, untuk Raja Sekadau sendiri saat ini bernama Raja Kusumanegara Sekadau Pangeran Agung Sri Negara II Agusti Muhammad Effendi. Nah, untuk sejarah singkatnya, jadi kerajaan Sekadau ini diperkirakan berdiri sekitar tahun 1780-an dengan pusat kerajaan berada di Kematu, sekitar 3 km dari Rawak Hilir yang saat ini merupakan kecamatan Sekadau Hulu. Nah, cikal bakal kerajaan ini berasal dari pecahan rombongan kerabat Dara Nante yang dipimpin oleh Singapatih Bardat dan Patih Bangi. Nah, rombongan ini kemudian menyusuri Sungai Sekadau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas. Nah, dalam perkembangannya mereka menurunkan beberapa suku, yaitu mulai dari suku Kematu, kemudian Benawa, Tenganan, dan Mualang. Nah, dari suku Mualang inilah akhirnya menurunkan raja-raja Sekadau. Nah, untuk raja pertama di kerajaan Sekadau ini adalah Pangeran Engkong, yang memiliki 3 anak laki-laki bernama Pangeran Agung, Pangeran Kadar, dan Pangeran Senarong. Nah, kemudian silsilah raja-raja ini terus berlangsung hingga pada masa kejayaan atau pemerintahan Pangeran Suma itu ibu kota kerajaan dipindahkan ke Sungai Bara dan dibangun sebuah masjid kerajaan. Nah, masjid inilah yang kemudian dinamakan sebagai Masjid Jami At-Taqwa. Nah, masjid ini juga memiliki sejarah di mana dengan keberadaan masjid ini dimulailah masyarakat Kabupaten Sekadau menggeluti atau memasuki agama Islam. Nah, di situ juga kubahnya juga berbentuk tempayan terbalik yang artinya secara umum menolak atau membuang kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, kemudian pada Juni 1952 bersama Gusti Kolen dan dari Kerajaan Belitang, kemudian Gusti Adnan menyerahkan administrasi kerajaan kepada pemerintahan, dan sejak saat itulah Kabupaten Sekadau terbentuk. Pertama ini menjadi Kecamatan Sekadau yang tergabung dalam Kabupaten Sanggau. Nah, untuk peninggalannya ini ada berupa dermaga yang juga masih aktif digunakan, kemudian bangunan keraton yang juga masih aktif digunakan dan juga sudah dipugar beberapa tahun sebelumnya. Kemudian ada juga meriam dan tentunya Masjid Jami yang sampai saat ini juga masih digunakan oleh masyarakat. Begitu, Mufti.
Ya, terima kasih Marpina atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali Marpina. Kita menuju ke informasi lain, Tribuners Masjid Jami Tua Palopo merupakan salah satu simbol peradaban Islam di Tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Masjid ini dibangun tahun 1604 atau sekitar 416 tahun silam. Masjid ini menyimpan banyak keunikan. Dan masjid ini pun dibangun konon katanya menggunakan batu gunung dan direkatkan dengan putih telur. Untuk tahu informasi lengkapnya akan dijelaskan rekan kami, ada Arwin Ahmad dari Tribun Timur. Halo Arwin. Ya, halo rekan. Baik, rekan. Baik, rekan Arwin, bisa Anda deskripsikan terkait dengan masjid ini seperti apa, rekan Arwin? Terima kasih rekan. Masjid Jami Tua yang Selatan. Masjid ini merupakan bangunan simbol peradaban Islam atau simbol maksudnya Islam di tanah. Jadi masjid ini dibangun di tahun 1404 Masehi atau sekitar 416 tahun silam. Ya. Jadi masjid ini punya sejumlah keunikan di bangunannya. Mulai dari yang pertama yaitu perpaduan antara kebudayaan dalam satu bangunan, yaitu ada dalam konstruksinya itu terdiri dari unsur lokal Bugis, kemudian ada unsur Jawa dan juga Tiongkok. Makanya bagian atap masjid ini nampak terlihat seperti rumah Joglo Jawa yang berbentuk piramida, berbentuk tiga. Kemudian ornamen masjid yang nampak dari depan menyerupai bangunan dari Tiongkok. Kemudian materialnya masjid ini menggunakan batu gunung yang konon katanya direkatkan dengan menggunakan putih telur. Jadi masjid ini memiliki ukuran 14 kali 14 meter dan hanya memiliki satu pintu saja untuk menandakan keesaan Allah sebagai pencipta. Maknanya menggunakan satu pintu, kemudian sisi kiri dan kanan pintu itu hanya terdiri dari 6 jendela. Nah, ini menandakan 6 rukun iman. Kemudian jumlah total secara jendela ini ada sebanyak 20. Baik, rekan Arwin. Mungkin bisa Anda dekatkan mic Anda agar terdengar jelas oleh Tribuners. Dan mungkin juga bisa Anda jelaskan, Arwin, terkait dengan kaitan dari Masjid Jami dan juga penyebaran Islam di Tanah Luwu ini seperti apa, Arwin? Ya, kaitannya Masjid Jami ini dengan penyebaran Islam di Tanah Luwu sendiri. Jadi sebelumnya di tahun 1603 Islam masuk di Tanah Luwu, itu dibawa oleh 3 orang ulama, yaitu Dato' Fatimah, kemudian Dato' Sulaiman, dan juga Dato' Ribandang. Mereka pertama kali mendarat dengan menggunakan transportasi laut dan pertama kali mendarat di Kecamatan 2 Kabupaten Luwu, dan kemudian saat ini diamankan dengan monumen, yaitu monumen Papan Doso namanya. Setelah itu ibu kota Kabupaten Luwu awalnya berada di Kecamatan Malangke, namun karena ada polemik saat itu, kemudian ibu kota kecamatan dipindahkan ke kota Palopo, yang mana kota Palopo ini merupakan letaknya berada di tengah-tengah Kabupaten Luwu sendiri waktu itu.
sebelum mekar ke saat ini 4 daerah kabupaten kota. Nah, pada perpindahan ibu kota kabupaten itu dibarengi dengan pembangunan Masjid Yani Tua ini sendiri tepat di tahun 1600 Masehi. Jadi di tahun itu juga penyebaran Islam mulai berjalan di Tanah Luhur. Baik, Arwin, terima kasih atas informasi Anda mengenai Masjid Jami dan selamat bertugas kembali Arwin. Baik Tribuners, kita akan menuju ke wilayah Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara ini ternyata punya koleksi alat musik terbesar di dunia. Namanya adalah alat musik tradisional kolintang. Alat musik ini terbuat dari kayu dan benda terbesar tersebut berada di Pusat Kebudayaan Sulawesi Utara, Pak Dior Tompaso Minahasa. Ingin tahu seperti apa wujudnya akan diinformasikan rekan kami Fernando Lumoa dari Tribun Manado. Halo Fernando, silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Mufti. Saya dari Manado melaporkan bahwa banyak destinasi atau objek wisata yang bisa dikunjungi di Sulawesi Utara. Dan bagi Anda yang berminat atau ingin menikmati nuansa lain dari wisata selain wisata alam, bisa juga berwisata budaya. Dan salah satu destinasi yang bisa kami rekomendasikan kepada Anda adalah berwisata budaya, khususnya kebudayaan Sulawesi Utara di objek wisata Padior di Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, Padior di Tompaso ini jaraknya kurang lebih sekitar 60 km atau kurang lebih perjalanan sejam dari kota Manado. Kalau dari Bandara Samratulangi kurang lebih 70 menit lah, 1 jam 70 menit. Sudah bisa sampai di tempat wisata tersebut. Nah, apa yang bisa kita nikmati di Padior Tompaso ini? Nah, salah satu magnet dari Padior di Tompaso ini adalah di situ kita bisa melihat alat musik tradisional khas Sulawesi Utara yaitu kolintang. Kolintang ini merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang biasa dimainkan secara kolektif. Dan di Padior ini ada alat musik kolintang raksasa. Mengapa disebut raksasa? Karena memang ukurannya sangat besar. Jika kolintang itu pada umumnya berukuran paling besar itu sekitar 1,5 meter kali 1 meter, tingginya 1 meter, tetapi yang ada di Padior Tompaso ini adalah kolintang raksasa dengan ukuran bentangan lebarnya itu 2,5 meter, tingginya 2,5 meter, lebih tinggi dari orang dewasa, ukuran orang Indonesia, dan panjangnya itu 8 meter. Jadi kita bisa membayangkan betapa besar musik kolintang ini. Tetapi Anda jangan salah, musik kolintang ini bukan hanya sekedar pajangan. Mengapa? Ternyata bisa dimainkan, tetapi untuk memainkannya tentu butuh usaha dari 2 orang. Sebab untuk memegang alat pemukulnya itu, seorang harus memegang 1, seorang yang lainnya juga memegang 1. Kalau biasanya kolintang normal itu dimainkan 1 orang memegang 2 alat pemukul. Nah, kolintang raksasa ini juga punya nilai daya tarik tersendiri karena memiliki nilai sejarah dan nilai tinggi. Kenapa? Karena kolintang ini ternyata memegang atau bersertifikasi rekor dunia World of Guinness Book Record. Karena pada tahun 2007 yang lalu, sekitar 15 tahun yang lalu itu, kolintang raksasa ini telah memecahkan rekor dunia sebagai alat musik tradisional kolintang yang bisa dimainkan terbesar di dunia. Nah, tentu saja ini sangat menarik. Jadi bagi Anda yang berkunjung ke Padior Tompaso ini, akan langsung bisa menyaksikan keberadaan kolintang raksasa ini karena dia dipajang di sebelah kiri ketika kita masuk di dalam kompleks Padior Tompaso ini. Tentu banyak hal yang bisa kita gali dari keberadaan kolintang raksasa ini. Yang kolintang merupakan salah satu alat musik yang memiliki filosofi dan falsafah, nilai-nilai kehidupan di Sulawesi Utara, khususnya suku Minahasa. Nah, selain kolintang, kita bisa juga menyaksikan ada trompet raksasa di sana yang juga berlabel terbesar di dunia.
Jadi bagi Anda yang tertarik ke Sulawesi Utara, bisa berwisata budaya dan seni di Padior Tompaso ini. Demikian, Mufti. Terima kasih. Baik, Fernando. Baik, terima kasih juga untuk Fernando atas rekomendasi Anda untuk Tribuners yang mungkin ingin berwisata ke sana. Selamat bertugas kembali, Fernando. Terima kasih. Baik, Tribuners, pencemaran limbah oli ini kembali mencemari pantai Panjang Selatan, Bandar Lampung. Limbah tersebut diduga berasal dari pembuangan limbah dari kapal tengah laut. Pencemaran ini dikabarkan sudah berlangsung ini sejak berhari-hari yang lalu, sehingga berdampak pada nelayan dan merusak ekosistem laut. Bagaimana kabar terbarunya? Sudah ada rekan kami, Denny Saputra dari Tribun Lampung. Halo, Denny, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Mufti. Saya Denny Saputra melaporkan terkait dengan limbah oli yang tercemar di pesisir pantai Panjang Selatan. Nah, itu sepanjang limbah itu diduga berasal dari limbah pembuangan kapal yang berada di tengah laut. Namun atas pengakuan nelayan sendiri, itu sudah terjadi sejak 3 hari yang lalu. Nah, pantauan saya di lokasi itu masih tersisa oli yang masih mengental dan menempel di tiang-tiang rumah warga dan tembok, masih terlihat kental. Nah, namun dari atas akibat kejadian itu dari sebut. Begitu, Kang Mufti. Baik, Denny Saputra dari Tribun Lampung. Terima kasih atas laporan dan informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda yang akan kami sajikan setelah ini. Dan jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernika? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernika? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernika? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernika? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernika? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya. Terima kasih Tribuners, ada masih bersama kami di Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Di informasi kali ini kita akan kulineran Tribuners, ada olahan mie yang mungkin menjadi salah satu makanan yang banyak digemari untuk masyarakat di Indonesia. Tak heran banyak juga restoran-restoran di Indonesia ini berinovasi untuk menghadirkan mie sebagai hidangan favoritnya. Salah satu mie unik yang bisa dicoba yakni adalah lamian. Lamian ini merupakan mie tarik asal Tiongkok yang dibuat tanpa menggunakan mesin dan juga tekniknya ini ditarik, dipelintir dan dibentangkan hingga membentuk benang-benang mie yang panjang. Nah, untuk tahu bagaimana kelezatan dari menu ini, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Silahkan Pebi. Terima kasih Mufti. Nah, menikmati lamian di Hotel Jakarta mungkin bisa jadi salah satu pilihan wisata kuliner yang bisa dicoba nih Tribuners. Nah, selain kita bisa mencicipi rasanya yang enak, proses pembuatan dari mie ini juga menjadi sebuah daya tarik bagi para konsumen. Nah, lamian atau mie tarik asal Tiongkok ini memang dibuat dengan cara yang unik tanpa menggunakan mesin, yaitu dengan teknik ditarik, kemudian juga dipelintir dan dibentangkan hingga membentuk benang-benang mie yang panjang begitu Tribuners. Nah, menikmati lamian ini salah satunya bisa dilakukan di Hotel Mercure Cikini Jakarta. Nah, jadi bagi Anda nih yang mau jalan-jalan staycation bisa sekalian kulineran di Hotel Mercure Cikini Jakarta karena salah satu menu spesialnya adalah lamian ini. Nah, restoran di Hotel Mercure Cikini Jakarta menghadirkan 7 menu spesial lamian yang dibuat fresh untuk konsumen begitu. Nah, eksekutif chef Hotel Mercure Jakarta Cikini Muhammad Faisal mengatakan yang membedakan lamian dengan mie biasanya salah satunya bisa dilihat dari tingkat kesegarannya begitu, di mana mie lamian ini memang baru dibuat sesaat ketika ada pesanan begitu. Nah, jadi mie lamian ini dibuat secara langsung dengan bahan baku berupa lamici atau bahan dasar pembuatan mie, kemudian juga dengan tepung terigu dan campuran air es. Nah, selain bisa menikmati kelezatannya nih, konsumen juga bisa menyaksikan secara langsung proses pembuatan mie tersebut seperti sebuah atraksi di mana adonan mie yang sudah menyatu begitu akan dipelintir, kemudian juga dibentangkan dan juga ditarik hingga membentuk adonan mie begitu yang teksturnya sendiri tipis dan juga kenyal. Nah, semakin lama mie tersebut ditarik, maka semakin tipis juga nih teksturnya begitu. Dari 7 menu spesial yang disiapkan tersebut, para konsumen bisa memilih varian sesuai dengan selera, mulai dari varian yang berkuah, kemudian juga varian yang basah, dan juga lamian goreng, begitu Tribuners. Nah, jadi ada 7 menu spesial nih, di mana disajikan dengan bumbu yang berbeda-beda, yaitu mulai dari varian lamian ayam jamur, lamian cahciang, kemudian juga ada lamian kuah udang, lamian wonton ayam, lamian kuah sapi, lamian seafood goreng, dan juga lamian seafood daging, begitu Tribuners. Nah, saya sudah mencoba untuk varian yang cahciangnya nih. Jadi seporsi lamian cahciang di sini disajikan dengan bumbu yang bertekstur kental, kemudian juga ada topping tahu Cina dan juga ayamnya. Nah, memang rasanya ini enak sekali Tribuners, dan tekstur mie-nya mirip seperti mie karet, yang kenyal namun ukurannya sendiri tidak terlalu tipis begitu. Nah, adapun untuk harganya nih, bagi Anda yang mau mencoba bisa langsung datang ke restoran di Hotel Mercure Cikini Jakarta dengan harga kisaran 65.000 sampai 95.000-an begitu. Baik, Pebi. Terima kasih Pebi atas informasi kuliner yang sudah Anda berikan. Selamat bertugas kembali, Pebi. Kali ini kita juga akan kulineran lagi Tribuners di wilayah Lampung. Ada mie uham yang merupakan kuliner dari olahan mie juga. Dan makanan ini letaknya berada di Gang Darmo, Jalan Kenanga 1, Pringsewu Utara. Mie uham ini mampu menyulap mie instan menjadi sajian menu khas dengan rasa yang berbeda dengan tingkatan kepedasan mencapai level 60. Nah, kelezatan dan juga kepedasan yang ditawarkan ini akan diinformasikan oleh rekan kami. Ada Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan Agustina. Baik, terima kasih rekan Mufti. Ya, baik bagi Tribuners sekalian yang
doyan sekali dengan olahan mie. Jadi di sini ada mie Uham yang letaknya ada di Gang Darmo, Jalan Kenanga 1, Pringsewu Utara ya. Harganya hanya dibanderol sekira 10.000 sampai paling mahal Rp13.000 saja ya. Tentunya mie ini adalah mie yang unik ya, karena memang mie Uham itu adalah mie yang berbahan dasar dari mie instan sendiri dan menjadi sajian menu yang khas dan berbeda dari biasanya. Jadi mie-nya diracik dengan racikan khas dari Restu sendiri, sang koki, yang dimana rasa pedasnya itu bisa mencapai level 60 dari level 10 ya. Jadi untuk mie Uham ini cara rebusnya itu bisa digoreng dan juga bisa direbus, maksudnya cara memasaknya. Jadi diberi bumbu racikan yang khas dari sana, lalu juga diberi sayur-sayuran. Kuahnya apabila memesan rebus, kuahnya bisa sangat kental. Apabila kita memesan mie Uham level 20 itu juga sudah cukup pedas. Jadi tekstur kentalnya itu juga berasal dari telur, campuran telur ya yang ada di mie Uhamnya. Jadi untuk mie Uham sendiri itu letaknya ada 2 menit dari pusat kota ya. Jadi untuk memasaknya sendiri juga pengunjung tidak terlalu lama menunggu. Jadi cukup 2 menit saja pengunjung juga bisa langsung menikmati mie Uham tersebut ya. Begitu Mufti. Baik, terima kasih Agustina atas informasi dan juga rekomendasi kuliner Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, The Bucket List Indonesia untuk pertama kalinya ini menerima piagam penghargaan dari Museum Rekor Muri. Rekor tersebut yakni Galeri Olahraga Bola Basket dengan koleksi terbanyak. Jumlah koleksinya ini adalah 10.668. Dari berbagai jenis koleksi ini juga bisa ada temui Tribuners di dalam tempat ini. Dan hadirnya dari The Bucket List Indonesia ini memiliki misi untuk menjadi tempat yang menyajikan hiburan, pengalaman sekaligus edukasi bagi para penggemar olahraga basket di Indonesia khususnya. Dengan adanya penghargaan ini juga diharapkan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia khususnya bagi para penggemar basket di tanah air. The Bucket List ini dilengkapi dengan beragam sarana serta wahana basket terbaik. Nah, informasi lengkapnya akan disampaikan rekan kami Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Silahkan Rahmat. Ya baik, Mufti dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwa The Bucket List Indonesia yang berlokasikan di wilayah Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, menyabut rekor muri pada beberapa waktu lalu dikarenakan mempunyai koleksi galeri bola basket terbanyak se-Indonesia. Adapun koleksi mengenai galeri bola basket tersebut berjumlah sekira 10.668 jenis, mulai dari bola basket, kemudian baju basket yang belakangan ini diketahui merupakan baju basket dari pemain yang berasal dari Indonesia maupun pemain yang berasal dari internasional. Kemudian kartu-kartu basket, kemudian sepatu-sepatu basket, dan yang paling menarik di The Bucket List Indonesia ini mempunyai koleksi jersey asli para pemain NBA yang berada di luar negeri sana. Salah satunya yang berhasil kami dapatkan di galeri The Bucket List Indonesia ini, salah satu jersey Kobe Bryant yang beberapa waktu lalu meninggal dunia. Hal itu ditandai dengan tanda tangan yang berada di jersey-jersey yang berada di galeri The Bucket List Indonesia. Kemudian perwakilan dari Muri mengatakan bahwasanya The Bucket List Indonesia ini sesuai dengan prinsip dari Menko Parekraf yang membuka secara resmi The Bucket List Indonesia ini beberapa waktu lalu. Dalam pembukaan yang dibuka oleh Menko Parekraf ini, perwakilan dari Muri mengatakan bahwa
galeri ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Menko Parekraf, yakni sport tourism yang berada di Kota Bogor. Sehingga pihaknya pun memberikan penghargaan ini sebagai penghargaan dengan koleksi terbanyak se-Indonesia. Begitu, rekan Mufti, laporan dari kami. Ya, Rahmat. Terima kasih Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Dan Tribuners, ada juga informasi tambahan yang rekan kami dapatkan dari Senior Manager MURI, Awan Rahargo. Berikut informasinya. Indonesia, yakni Bapak Helmi Yusman Santoso dan Bapak Patrick Sanditeki, dengan mengusung konsep One Stop buka sejak Desember tahun 2020 bisa menjadi sarana atau wadah edukasi maupun sarana asal fisik dan juga hiburan. Lapangan basket di sini sudah memenuhi standar Federal Basket Indonesia, mulai dari ukuran dan lapisan lantainya, dan juga terdapat sarana galeri ataupun koleksi-koleksi yang berkaitan dengan dunia bola basket. Dicatatkan ada sekitar 10.668 koleksi yang dipajang di The Bucket List Indonesia, yang terdiri dari jersey, sepatu, bola basket, action figure NBA, jaket, topi, celana, majalah, dan lain-lainnya. Dan tidak salah ketika Pak Teki menyampaikan pada kami bahwa ini adalah surganya bola basket Indonesia. Dan hal tersebut mendapat apresiasi yang setinggi-tingginya dari Lembaga Pencatat Rekor Nasional MURI. MURI mengapresiasi dan mencatat suatu peristiwa superlatif, yaitu sebagai yang terbanyak dalam bidang galeri bola basket dengan koleksi yang terbanyak di Indonesia. Mohon tepuk tangan yang meriah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerja sama dengan Harian Kompas. Ini menyelenggarakan International Conference pada Selasa 8 Maret 2022. Sandiaga Salahuddin Uno yang hadir secara virtual mengatakan bahwa acara ini diadakan untuk mempromosikan 5 destinasi pariwisata super prioritas. Beberapa di antaranya adalah Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Bagi Sandiaga, Likupang ini merupakan paket komplit keindahan alam yang berpadu dengan kearifan. PPSP Likupang ini diharapkan memang mampu mendorong perekonomian dan meningkatkan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia. Dan kabar selanjutnya akan disampaikan rekan kami Isfara Safitri dari Tribun Manado. Silakan Isfara dengan laporan Anda. Selamat sore Mufti dan Tribuners. Jadi memang Kemenparekraf kemarin kerjasama dengan Harian Kompas menyelenggarakan konferensi internasional untuk mempromosikan DPSP Likupang dengan tema Hidden Paradise. Nah, Kemenparekraf sendiri mengambil tema Hidden Paradise karena memang di luar Sulawesi Utara, jadi kebanyakan masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengetahui soal Likupang ini. Jadi masih harus terus digali potensi-potensi yang ada di Likupang dan daerah penunjang lainnya. Nah, kemarin sempat dibahas di International Conference itu bahwa selain keindahan alam, tentunya ada wisata non alam yang juga tentunya bisa mendorong juga ya peningkatan pariwisata di Likupang, seperti wisata religi, wisata budaya, karena ternyata masih banyak juga budaya-budaya atau ritual keagamaan yang belum luas. Nah, beberapa di antaranya itu seperti ada upacara Tulude, lalu tari Kabasaran, tari Tumatenden, terus ada ritual kuncikan juga. Nah, itu kan semua masih masyarakat Indonesia masih banyak yang belum tahu soal tradisi itu, dan itu dianggap bisa menjadi penunjang.
Nah, selain membahas soal potensi, kemarin juga dibahas terkait apa-apa saja yang menjadi kendala dalam pembangunan DPSP Likupang ini. Yang pertama, untuk wisata non alam itu masih banyak yang belum ditata dengan baik ya. Jadi khusus wisata sejarah misalnya di Minahasa ini banyak sekali terdapat waruga yang itu tempatnya memang mencar-mencar seperti itu. Jadi tidak banyak orang yang tahu juga soal sejarah waruganya itu seperti apa kayak gitu. Lalu masalah sampah itu justru juga yang jadi paling utama di Sulawesi Utara. Jadi ada salah seorang konsultan wisata bahari itu mengatakan bahwa Likupang secara khusus dan secara umum Sulawesi Utara ini masih banyak sampah di mana-mana, dan ia juga mengakui bahwa cari tempat sampah di Sulawesi Utara ini masih sangat sulit. Nah, itu juga yang menjadi kritikannya. Lalu yang ketiga ada juga masalah literasi yang masih sangat minim di Sulawesi Utara. Nah, itu kaitannya juga dengan niat dari PT MPRD yang membangun konservasi khusus bagi binatang endemik, dan kendalanya karena masyarakat Sulut sendiri masih sangat minim literasi, akhirnya binatang-binatang endemik itu sampai sekarang masih banyak yang diburu untuk diperjualbelikan maupun untuk dikonsumsi sendiri. Seperti itu Mufti dan Tribuners. Baik, Isfara. Terima kasih Isfara atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Isfara. Baik Tribuners, demikianlah informasi dalam Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan pastikan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.